Kamu udah sampai mana? Udah mendung banget nih, Bi. Abi mematikan telepon dariku setelah menjawab dengan sejuta alasan klasiknya. Terlambat bangun karena menonton pertandingan tenis dini hari. Aku baru selesai memoles lipstik ke bibirku, lalu mengambil clutch bag warna hitam di samping lemari. Mulutku lantas sibuk berdoa dan mengumpat karena Abi gak kunjung tiba juga. Sementara aku sejak kemarin malam sudah berulang kali mengingatkan Abi agar datang lebih awal. Maklum akhir pekan gini, khawatir molor di jalan. Nyatanya yang bikin molor justru pacar sendiri kan? Aku keluar kamar dengan hati was-was. Hujan, jangan turun sekarang ya please. Doaku dalam hati. Aku lalu mondar-mandir di teras rumah seperti gasing, menunggu Abi. Sesekali aku melongok keluar pagar berharap Honda CR-V putihnya tampak di depan mata saat itu juga. Ini bukan kali pertamanya Abi telat kalau janjian. Selama kami pacaran setengah tahun ini, mungkin udah puluhan kali. Mulai dari kencan berdua, janjian ketemu teman-temanku, sampai acara makan bareng keluarga di rumah. Setiap itu pula aku kesal bukan main. Ingin rasanya berteriak dan marah-marah di depan Abi. Tapi entah kenapa, puncak kekesalanku nggak berlanjut ketika melihat wajahnya. Kemarahanku padam begitu saja ketika dia mencium keningku saat bertemu. Seperti sekarang, rasanya aku siap mengomeli Abi. Dan kali ini nggak boleh luluh. Abi harus tahu betapa kesalnya aku. Tak lama kemudian, mobil Abi muncul dari sebelah kanan arah rumah. Ia membunyikan klakson dan menurunkan kaca mobilnya. Aku membuka pagar lalu masuk ke mobil dengan bibir manyun. Sayang, maaf ya. Aku kemarin malam ngobrol dulu sama teman lama aku dari Aussie. Sorry ya. Abi lalu menyunggingkan senyum dan memiringkan kepalanya. Aku mengenakan sabuk pengaman sambil memasang wajah kesal dengan tatapan nanar penuh gejolak api. Seolah siap meledak di depan Abi. Oh iya, tadi aku beliin kamu ini. Ia mengambil bungkusan di kursi belakang. Kesukaan kamu. Abi menyodorkan paper bag kepadaku. Tatapan nanar mataku mulai memudar ketika melongok isi paper bag tadi. Es krim rasa kelapa warna merah muda, lengkap dengan beberapa ice gel. Jadi kamu telatnya double dong. Telat bangun dan telat karena beliin aku ini. Abi lalu memegang tanganku. Iya, maaf ya telatnya combo. Ia menjawab sambil melirikku. Kamu tahu kan, aku pasti kesel kalau kamu telat. Terus kenapa masih diulang sih? Aku meremas tangan Abi yang tadi menggenggamku. Yang aduh sakit. Ia meringis kesakitan saat aku menekan keras-keras jari-jarinya. Jangan lama-lama dong keselnya. Es krimnya dimakan gih. Aku melepaskan tangan Abi. Kamu tahu kan, dari sini ke Bekasi itu jauh. Nada bicaraku mulai meninggi. Iya sayang, tahu kok. Pejaten Bekasi itu sejaman. Ya, 1,5 jam lah. Cukup kok, pasti sampai. Kalau enggak gimana? Aku nggak enak sama Dita, masa di nikahan temen deket aja aku telat. Aku menggerutu sambil membuka kemasan es krim kelapa. Iya, semoga nggak telat. Di map sih nggak merah-merah banget ini. Abi kemudian mengelus rambutku, mengusap-usap belakang kepalaku. Sementara tangan kanannya masih menyetir. Enak nggak es krimnya? Itu tadi beli di dekat rumah, ada kafe yang baru buka gitu deh. Aku menyuap es krim ke mulut dengan sendok kecil. Hmm, lumayan sih. Syukur deh kalau enak. Jadi keselnya udah berkurang dong. Kan udah makan es krim. Abi mengedipkan satu matanya. Ia masih berusaha meluruhkan kekesalanku. Sekesal apapun aku pada Abi, pada akhirnya akan luluh juga. Apalagi kalau ia menyogokku dengan berbagai makanan kesukaanku. Mau tak mau, senyumku pelan-pelan mengembang. Walau masih setengah gengsi, aku tetap menghargai usaha sogokannya kali ini. Makasih udah dibawain es krim. Selama perjalanan, aku sibuk menghabiskan es krim yang Abi belikan tadi. Ketika mobil kami berhenti di lampu merah,
Abi sesekali menolehkan kepalanya ke arahku. Memperhatikan saat aku melahap es krim, kemudian ia tertawa kecil. Mungkin geli, mungkin senang. Karena tingkahku seperti anak kecil. Bodoh amat dengan sekitar jika sedang asyik dengan hal-hal yang aku sukai. Terutama makanan. Hari ini Abi lebih rapi dibanding hari-hari biasanya. Ia mengenakan celana jeans hitam dengan atasan batik bermotif lengan panjang. Cocok dengan sepatu pantofel semi kasual warna senada. Kini, ia nggak lagi berkacamata karena minusnya hilang berkat lasik. Padahal awal mula aku naksir dia karena kacamatanya itu. Well, tepatnya karena perjodohan dari orang tua kami sih. Namanya juga anak IT, kerjanya di depan layar terus. Mending kalau layarnya cuma satu. Ini mesti tiga. Satu yang vertikal, satu lagi dari laptop, dan terakhir layar monitor segede gaban. Begitulah jawaban Abi ketika aku bertanya, kenapa sih minusnya tinggi banget? Aku masih ingat betul momen kencan pertama kami di sebuah restoran di Cikini. Ia memesan nasi goreng pedas tanpa kecap, juga tanpa kerupuk. Karena menurutnya, kecap justru merusak rasa asli si makanan. Sementara bagiku, kecap adalah penyelamat dari masakan yang keasinan dan yang hambar. Manusia Indonesia mana yang gak suka makan kerupuk sih? Ya, begitulah Abi, lelaki yang jadi pacarku sekarang. Sayang, tolong cek deh, lokasinya bener apa enggak? Di Maps ada dua jalan yang namanya mirip soalnya. Kalau salah belok kita mesti putar balik lumayan jauh loh. Abi mengelus pundakku, membuyarkanku dari lamunan. Oh, oke oke. Wait. Aku memberi anggukan sembari sibuk scrolling, memastikan nama lokasi yang kami tuju nggak keliru. Ketemu nih. Setelah pom bensin kita belok kiri, terus lurus aja sampai ketemu rumah pagar putih abu-abu. Bukannya Dita itu anak Jaksel, kenapa nikahannya di Bekasi? Abi bertanya. Kata dia, rumah cowoknya lebih luas dan halaman outdoornya gede. Bisa buat nampung 1.000 penonton konser. Abi tertawa mendengar jawabanku. Kalau kita nikah di sekitar Jakarta aja ya. Terus kayaknya enakan indoor deh. Repot kalau outdoor gitu. Karena teman kita banyak. Jadi harus nyari gedung jauh-jauh hari sayang. Nah, depan ini belok kiri nih. Aku memberi arahan lokasi. Sayang, menurut kamu gimana? Oke kan rencana yang tadi aku bilang? Ternyata Abi masih menginginkan jawaban dariku saat itu juga. Boleh nggak ngobrolinnya nanti aja? Ini kita lagi nggak oke suasananya. Tak berapa lama mobil kami sampai di lokasi pernikahan Dita. Setelah masuk ke halaman depan rumah, kami berdua turun dari mobil. Seperti yang aku khawatirkan, kami benar terlambat. Terdengar sayup-sayup suara MC sedang mempersilahkan tamu-tamu untuk foto bersama di pelaminan. Aku menggamit lengan kiri Abi sambil setengah kesal lagi. Iya, kan aku tadi udah minta maaf. Udah deh, kita masuk aja ya. Kami berdua lalu masuk. Setelah menulis nama di buku tamu, kami disambut oleh foto-foto pre-wedding Dita dan Adrian. Mereka berdua bertemu di Aussie. Adrian sedang melanjutkan master di Australian National University. Sementara Dita lagi liburan dalam rangka suntuk karena baru putus dari pacarnya yang toksik. Hidup gak bisa ditebak memang. Hal-hal terbaik kadang datang ketika kita sedang dalam fase terburuk dalam hidup. Bi, kita salaman sama mereka dulu ya, sekalian store muka. Abi mengiyakan setelah ia menenggak segelas air putih. Smita Andriana, gila lo ya baru dateng, kemana aja bun? Dita langsung mencerocos di depanku. Macet ya, gue dari Pejaten ke Bekasi. Diapresiasi dulu bisa nggak? Aku membalas Dita sambil mencubit lengannya. You guys, selamat ya. Adrian please banget jagain makhluk satu ini. Kalau dia aneh-aneh, buang aja ke laut. Aku menyalami dan setengah memeluk Adrian. Setelah selesai menyalami keduanya, aku dan Abi berdua menuju pondokan makanan. Maklum, 2 jam lebih dalam perjalanan membuat perut kami terasa melompong, seolah digerogoti waktu. Sayang, aku mau ambil sate, kamu mau aku ambilin apa? Abi bertanya padaku.
Ia tahu betul kalau aku nggak bisa makan makanan yang dibakar. Aku nanti aja deh. Kayaknya mau cari toilet dulu deh, Bi. Aku nyusul deh ya, kamu duluan. Aku bergegas mencari toilet di dalam rumah Adrian. Sambil menoleh kanan kiri, aku menemukan fakta bahwa Adrian ternyata suka mengoleksi lukisan. Bahkan setelah aku sampai toilet, di dinding dekat pintu masuknya ada satu lukisan tergantung. Jodoh itu aneh ya. Dita yang kadang selengean bisa ketemu Adrian yang serba rapi. Aku membenarkan posisi poni yang mulai lepek di depan cermin setelah keluar dari toilet. Sekalian saja touch up bibir dengan lipstik warna nude dan menepuk-nepuk pipi dengan blush on. Sorry. Oh iya ya. Setengah badanku menghalangi cermin di sebelahnya ternyata. Smita? Aku menoleh ke arah sumber suara lalu membeku sesaat. Lututku terasa lemas, ingin menjatuhkan diri tapi aku tahu sebaiknya jangan. Telapak tanganku mendadak berkeringat. Entah seperti apa raut wajahku kini. Yang pasti lelaki di depanku sekarang adalah salah satu manusia yang paling tega. Sekaligus pernah menjadi bagian dari hidupku selama setahun. Dia pergi tanpa berpamitan. Nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya setelah 6 bulan hilang dari hidupku. Dan kini ia dengan lantang memanggil namaku lagi. Hai, aku menelan ludah setelah menyapanya. Hai again, how are you? Damar bertanya padaku tepat setelah ia selesai mengelap tangannya dengan tisu. Great, ya dari segala lokasi di belahan dunia ini kita ketemunya di sini ya. Aku berusaha menghilangkan rasa canggung di antara kami berdua. Aku nggak tahu mesti gimana. Can we just sit and talk? Really? Tatapan matanya seperti memohon. Gini-gini, aku mesti balik keluar karena lapar dan aku menghela napas sejenak. Ada pacar aku juga. I mean, nggak sekarang banget juga. Tapi aku butuh jelasin sesuatu ke kamu tak? Please kasih aku kesempatan. Aku nggak bisa, Dam. Ku ambil tas kecil di sebelah wastafel lalu berbalik meninggalkan Damar. Sayangnya, Damar menahan tanganku sehingga langkahku mau tak mau terhenti. Moodku baru saja membaik beberapa menit lalu karena drama datang terlambat. Dan kini, pikiran juga perasaanku kembali campur aduk setelah melihat Damar di sini. Aku belum sempat menerima kenyataan bahwa Damar ada di sampingku dan aku sulit mencerna. Kenapa semesta mempertemukan kami lagi? Aku menepis tangan Damar lalu bergegas keluar menuju keramaian. Sayang, aku nyariin kamu tadi, abis lama banget di toilet. Kamu gak apa-apa kan? Abi menghampiriku sambil membawa 2 piring di tangannya. Satu berisi lasanya, buatku. Satu lagi berisi sate kesukaan Abi. Aku gak nambahin saus, takut kamu kepedesan. Makasih sayang. Kami berdua lalu menghabiskan makanan di piring masing-masing. Sesekali mengomentari acara nikahan Dita. Seperti biasa, Abi mulai menyatakan harapan-harapannya ketika kami menikah nanti. Saat itu, aku hanya sanggup memberi anggukan dan senyum semeringah tanda setuju. Yang HP kamu tuh geter-geter, gak mau diangkat. Aku menyela di antara impian-impian pernikahan yang Abi bicarakan. Duh, gak bisa banget ya karyawan IT libur sehari. Abi melihat layar ponsel dengan tatapan malas. Udah dari tadi loh itu. Siapa tahu penting, Bi. Ya udah, aku ke parkiran bentar ya, sayang. Ia memelukku dan mengecup keningku sebelum menuju parkiran. Menjadi pacar Abi artinya aku harus siap kalau akhir pekan kami selalu disela oleh pekerjaannya. Maklum, setahun terakhir Abi diangkat jadi IT manager di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Kukira dengan posisinya yang setingkat eksekutif, masalah-masalah harian gak akan menjadi tanggung jawab besarnya. Dan aku hafal betul, kalau menyangkut shit happen begini, pasti Abi butuh waktu lama menelepon rekan kerjanya. Tepat setelah aku menaruh piring makan ke sudut meja, seseorang menarik tanganku,
lalu mengarahkanku menuju area lain yang jauh dari keramaian tamu undangan. Siapa lagi kalau bukan Damar? Dam, please. Aku mengisyaratkan agar Damar melepaskan tangannya dari lenganku. Sorry tak, sakit ya? Damar mengusap-usap tanganku. Ngapain sih Dam? Kamu udah gila ya? Iya, aku udah gila gara-gara kamu tak. Wajah Damar mendekatiku. Aku mendengus kesal mendengar jawaban gilanya. 6 bulan ini aku gak bisa ngelupain kamu. Aku udah berusaha banget. Pacaran sama cewek lain di Aussie, di tempat kerja, semuanya nihil. Yang ada di otak aku cuma kamu. Ia kembali memegang tanganku, lalu menangkupkannya ke depan dadanya. Dam, aku udah punya pacar. Kamu tahu kan? Aku. Sebelum aku menyelesaikan kalimat, Damar memotongnya. You still love me, right? Aku baca ya tulisan-tulisan kamu. Dan aku bisa tahu kalau kamu masih punya perasaan itu buat aku. Kamu boleh gak jujur sama aku, tapi kamu gak bohong di tulisan kamu. Otakku meminta agar aku segera kembali ke jajaran pondokan makanan, tapi hatiku seperti masih ingin terlibat dalam drama percintaan yang gak jelas ini. Aku menatap Damar lekat-lekat. Iya, aku masih nyimpen semua surat-surat kamu, puas. Lalu mataku mulai panas. Aku kalang kabut pas kamu pergi. Kerjaan aku di kantor berantakan. Tesis aku hampir gak selesai. 2 bulan aku kayak mayat hidup. Mataku memelotot dan sekarang wajahku ikutan panas. Aku minta maaf tak, please. Aku cuma punya pilihan itu. Mama sedih banget pas tahu aku dipecat dari kantor lama. Sementara ada tawaran menarik di Aussie. Cuma aku yang bisa nyelamatin kekacauan di rumah. Belum lagi masalah lain. Aku gak pengen kamu ikut mikirin masalah-masalah aku. That's why I'm gone. Damar kini menunduk. Raut wajahnya agak gelisah. Ia lalu memejamkan mata sambil memegangi pelipisnya. Damar gak pernah cerita soal ini memang. Dan aku bisa mengerti kenapa dia gak mau membagi masalahnya denganku. Damar tahu kalau aku makin stres, alergiku akan kambuh. Tapi nyatanya, kepergian Damar yang diam-diam juga membuatku stres. Oke, aku mengangguk tanpa makna. Tapi aku juga bingung, Dam. Kamu gak pernah ngontak aku atau melakukan apapun lebih dulu. Kalau kita gak ketemu di Nikandita, apa iya kamu bakal nyari aku? Enggak kan? Hatiku seperti dicabik-cabik lagi. Luka yang kusimpan rasanya sekarang seperti digarami pelan-pelan. Belum lagi, Damar terus-menerus menjelaskan kenapa dulu dia meninggalkanku tanpa alasan. I really miss you, tak. Dia langsung memelukku erat. Tangannya mengelus rambut belakangku. Sementara aku masih bingung harus bereaksi seperti apa setelah semua yang diucapkan Damar tadi. Berada di pelukan Damar membuatku merasakan detak jantungnya lebih lama. Aku jadi banyak mengingat masa-masa kami dulu. Kami menjalani hidup seperti gak punya rasa takut terhadap apapun. Aku masih ingat kenapa Damar mengejarku. Katanya, membaca tulisanku membuatnya sadar bahwa suatu saat dia harus menepikan kapalnya yang sering berlayar. Katanya, denganku, segala yang dia lihat tentang hidup jadi berubah lebih baik. Tapi kan dulu dia masih terlalu muda, benakku. Tak, Damar melepaskan pelukannya. May I kiss you? Dam, you know, aku gak bisa menjawab pertanyaannya. Please. Damar memohon. I will let you go. I promise. This is the last time. Aku memejamkan mata lalu menarik napas sekali lagi. Tak lama, aku menganggukkan kepala tanda setuju. Bibir kami berdua akhirnya bertemu lagi. Ada kehangatan yang merasuk dalam dadaku saat ini. Rasa hangat yang sangat aku rindukan belakangan. Kerinduan yang dulu belum tuntas, tapi lantas ku gerus dengan kisah baru. Kisah yang sedang aku jalani dengan Abi sekarang pun belum bisa meyakinkanku untuk mengukuhkan pilihan. Tapi aku tahu,
bahwa kita nggak pernah benar-benar yakin dengan apa yang kita pilih. Kita hanya menjalaninya dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Juga konsekuensi terhadap apa yang kita pilih. Aku hampir lupa kalau tugasku kini hanya menikmati momen dengan damar. Ya, sebelum semuanya tuntas.